Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Hani, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dominika, Emilia, Cornelia, Mes Susanti, dan Nimade Ayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fokus dan permasalahan dalam PTK. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada penetapan fokus permasalahan dalam PTK. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan fokus permasalahan dalam PTK. Yang ketiga, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK. Yang keempat, cara merumuskan suatu masalah PTK. Yang kelima, permasalahan yang sering dihadapi guru dalam melaksanakan PTK. Dan yang terakhir, contoh permasalahan sebagai fokus dalam PTK. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai penetapan fokus permasalahan. Nah, masalah yang akan diangkat merupakan masalah yang dirasakan atau disadari sendiri oleh guru. Selanjutnya, guru dapat merefleksikan dengan dua hal ini. Yang pertama, apa yang sedang terjadi sekarang, dan yang kedua, apakah yang sedang terjadi itu mengandung permasalahan. Terkait dengan pemfokusan masalah, Striger dalam Mazmur memberikan suatu arahan. Yang pertama, isu atau topik yang ingin diteliti. Di sini mendeskripsikan apa isu atau peristiwa permasalahan. Yang kedua, masalah penelitian. Mendeskripsikan apa isu atau peristiwa yang menimbulkan permasalahan. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu menuliskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, tujuan penelitian. Mendeskripsikan apa yang diharapkan dapat diperoleh dengan meneliti masalah ini. Terkait dengan fokus masalah tersebut, diberikan contoh sebagai berikut. Isu atau topik yang ingin diteliti. Siswa kurang aktif di kelas, cenderung tidak pernah mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Guru sering memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tetapi hampir tidak ada siswa yang bertanya. Masalah penelitian. Siswa perlu ditegaskan untuk aktif dalam kelas, aktif secara utuh. Fokus permasalahan. Bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, atau bagaimana peningkatan partisipasi kelas dan siswa dalam kelas, baik secara hand-on, man-on, maupun heard-on. Rumusan masalah. Masalah apa yang terjadi di kelas, bagaimana upaya mengatasinya, apa tindakan yang dianggap tepat untuk itu, serta di kelas dan di sekolah mana hal itu terjadi. Tujuan masalah. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, baik secara hand-on, man-on, maupun heard-on. Selain itu, dalam merasakan masalah, perlu diajukan beberapa hal yang perlu ditanyakan, yaitu, pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang kelima, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu. Lalu selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan fokus permasalahan. Yang pertama, masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK, karena beberapa masalah ada yang tidak dapat diteliti melalui PTK dan terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti melalui PTK. Yang kedua, formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar secara jelas. Nah, di sini bertujuan agar peneliti dapat dapat jelas untuk menuliskan teori dan melaksanakan penelitiannya. Yang ketiga, formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, hal ini dilakukan agar penelitian dilakukan secara lancar dan selaras dengan apa masalah yang sedang diteliti.
Yang keempat, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Nah, penelitian ini harus memiliki tujuan gitu loh untuk masalah yang diteliti. Apakah melalui proses penelitian atau dengan penelitian itu dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Lalu yang kelima, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional, karena dalam PTK peneliti terlibat langsung. Nah, di sini dalam penelitian PTK peneliti terlibat langsung untuk observasi atau untuk meneliti, mengambil sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Contoh peneliti tidak terlibat secara langsung adalah observasi non-partisipan, di mana contohnya adalah mengamati TPU pada saat pemilihan umum, di mana orang yang mengamati tersebut itu hanya mengamati antara pemilih dan panitia pemilu. Di situ pengamat atau peneliti tidak terlibat secara langsung. Seperti itu. Yang keenam, pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria. Yang pertama, harus melakukan perubahan, peningkatan atau perbaikan proses kinerja atau proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan masalah harus memiliki dampak secara langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Dan yang ketiga, pemilihan masalah PTK harus menumbuhkan budaya meneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Masalah penelitian tindakan kelas dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok, tergantung oleh guru yang menghadapinya. Oleh sebab itu, dalam menentukan masalah penelitian tindakan kelas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Yang kedua, masalah harus memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Yang ketiga, masalah harus memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Yang keempat, masalah yang dipilih dalam PTK adalah masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, melainkan yang memungkinkan diperoleh tindakan yang efektif dalam pemecahan masalah. Yang kelima, masalah yang diangkat haruslah benar-benar ada dan terjadi dirasakan oleh tugas keseharian guru. Yang keenam, masalah haruslah bersumber dari referensi atau masalah sendiri, bukan masalah orang lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam pemilihan masalah-masalah, maka berikut ini adalah karakteristik masalah yang dapat diangkat untuk penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, masalah menunjukkan kesenjangan antara teori dan fakta dalam proses pembelajaran, seperti yang sudah dijelaskan dalam pemilihan masalah tadi. Yang kedua, masalah dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab yang kemudian faktor tersebut menjadi dasar untuk menentukan solusi alternatif. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicari alternatif solusi dari masalah tersebut
dengan tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Adapun pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah. Yang pertama, apakah masalah itu teridentifikasi dan terformulasi dengan benar? Nah, pertanyaan yang pertama ini perlu dipertanyakan agar karena jika masalah itu tidak teridentifikasi dengan jelas, maka pemecahan masalahnya pun tidak sesuai dengan masalah. Jadi harus teridentifikasi dengan jelas agar pemecahan masalahnya sesuai dengan masalah. Yang kedua, apakah ada masalah lain yang berkaitan dengan masalah tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Sehingga jika ada masalah lain yang berkaitan dengan masalah tersebut, maka akan ada faktor lain juga yang akan mempengaruhi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, apakah ada bukti empirik yang dapat memperlihatkan nilai guna untuk memperbaiki praktik pembelajaran jika masalah tersebut terpecahkan? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penelitian tindakan kelas ini bukanlah penelitian sesaat, sehingga memerlukan pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara terus-menerus. Sehingga jika ada bukti empirik, maka pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian cara untuk mengidentifikasi masalah antara lain. Yang pertama, menuliskan semua permasalahan yang perlu diperhatikan yang dapat memberi dampak yang tidak diharapkan terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidang, jumlah siswa yang mengalami, dan tingkat frekuensi timbulnya masalah. Yang ketiga, mengurutkan masalah dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap masalah yang paling penting untuk dipecahkan. Kemudian, dikaji kelayakan dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis, maupun teoritis. Selanjutnya, yaitu cara perumusan suatu permasalahan. Yang pertama, bagaimana konteks dan situasi masalah itu terjadi? Yang kedua, apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan? Yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah? Nah, berikut contoh rumusan masalah yang dapat dilakukan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan berorientasi proses dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, apakah penggunaan rancangan pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan? Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam memformulasikan suatu permasalahan, yakni yang pertama mengenai aspek substansi. Dalam aspek ini menyangkut mengenai isi yang terkandung, dapat dilihat dari nilai kegunaan atau nilai manfaat suatu pemecahan masalah melalui tindakan, seperti kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya aspek orisinalitas atau tindakan. Aspek ini memperlihatkan bahwa suatu pemecahan masalah melalui tindakan tersebut merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan oleh guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi. Dalam aspek ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Lalu, rumusan masalah tersebut akan dipaparkan secara lugas atau tidak bertele-tele mengenai apa yang akan menjadi permasalahan dan diharapkan terdapat tindakan yang akan menjadi pemecahan dari masalah tersebut. Dan yang terakhir, aspek teknis. Dalam aspek ini memaparkan mengenai kemampuan atau kelayakan peneliti dalam melakukan peneliti terhadap masalah yang telah dipilih.
Untuk mengetahui kelayakan peneliti tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teori, metodologi pembelajaran, penguasaan bahan ajar, strategi, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti diharapkan dapat memilih masalah yang sederhana namun juga bermakna. Dengan begitu dapat memberi nilai praktis bagi guru dan orang-orang yang terlibat dalam peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam keprofesionalannya. Selanjutnya ialah mengenai permasalahan yang biasanya dialami guru dalam melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Secara umum, permasalahan yang dialami guru dalam melaksanakan PTK berawal dari keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud ialah seperti keterbatasan waktu, kemampuan dalam menyusun atau menulis laporan, dan lain sebagainya. Nah, keterbatasan waktu dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut pemaparan lebih jelasnya mengenai permasalahan guru dalam melaksanakan PTK. Yang pertama, kendala pelaksanaan. Nah, dalam penelitian, terkadang diperlukannya teman sejawat dalam mensukseskan proses berlangsungnya PTK. Namun, terkadang peneliti memiliki sikap enggan untuk mengolaborasikan teman sejawat tersebut karena dapat menyebabkan gangguan psikologis bagi sebagian orang. Nah, enggan yang dimaksud tersebut ialah ketakutan bahwa teman sejawat nanti akan mengetahui mengenai kekurangan atau kelemahan peneliti dalam mengajar. Lalu yang kedua, kendala penulisan laporan. Nah, dalam melaksanakan PTK tidak lepas dari yang namanya penulisan laporan. Namun tidak semua orang atau peneliti mengetahui bagaimana penulisan laporan yang baik dan benar. Oleh sebab itu dapat menjadi suatu kendala bagi peneliti terhadap penulisan laporan. Oleh karena itu diharapkan diberikan bekal untuk peneliti mengenai bagaimana cara menulis laporan yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, kendala prosedur pengesahan. Nah, dalam kendala ini biasanya terjadi dalam lapangan, seperti langkah-langkah dalam pengesahan di sekolah dan lain sebagainya. Lalu ada contoh permasalahan PTK. Nah, jadi berikut contoh permasalahan yang diidentifikasikan sebagai fokus dalam PTK. Yang pertama, rendahnya kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis. Kedua, rendahnya originalitas siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, rendahnya kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir, guru banyak mendominasi kegiatan dalam pembelajaran. Nah, berikut dapat menjadi contoh yang dapat menjadi contoh sebagai fokus permasalahan dalam PTK. Nah, melalui permasalahan tersebut dapat diangkat sebuah PTK dan berikut dipaparkan contoh-contoh judul PTK. Yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar SD kelas 5 melalui pembelajaran cooperative learning tipe START pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa kelas 8 SMP Yogyakarta dalam proses pembelajaran pada pelajaran biologi melalui penerapan model pembelajaran generatif. Dan terakhir, penerapan pembelajaran model active learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada pelajaran matematika di kelas 12 SMA Yogyakarta. Nah, jadi berikut contoh-contoh yang telah dipaparkan di dalam presentasi ini diharapkan dapat memberi gambaran atau memberi ilustrasi bagi siapapun yang menonton video ini. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.